Pok Darwis sendiri hanya kelompok sadar wisata begitu Mas, yang istilahnya ngajak ngoprak-oprak, ayo toh. Nek wisata itu benar-benar bisa untuk menopang perekonomian. Kita bisa naik kano gitu ya, kayak di filmnya apa tuh My Heart ya. Jadi setiap destinasi itu kita pastikan ada kelebihannya sendiri-sendiri Mas, begitu. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Sugeng rawuh wonten ing Selo Pamioro on Podcast. Yen Selo yuk ngobrol. Oke, perkenalkan dengan saya Mr. Taufik yang akan membahas topik-topik terkini. Tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Kak siapa? Kak Mita. Oke, kali ini tamu kita sangat spesial nih Mas Taufik. Karena kita akan membahas tentang eksplor wisata di Selo Pamioro. Nah, senang sekali nih kita pembahasan pada hari ini. Kita akan membahas tentang wisata yang ada di Selo Pamioro gitu. Oh oke. Berarti ini tepat sekali ya Mbak ya, tamu yang saya undang pada Siapa tuh Mas? kali Siapa ini. tuh Mas? Beliau adalah salah satu pegiat wisata di Selo Pamioro. Pegiat dan beliau wisata. juga sebagai ketua Pok Darwisnya Selo Pamioro. Kalau nggak salah namanya Mas Bayu. Mas Bayu ya. Iya. Ini Tapi siapa Mas nih? Bayunya siapa? Saya juga belum kenal. Oke, ya kan? langsung aja kita kenalan ya Oke, sama Mas langsung aja Bayu ya. Monggo silakan Mas Bayu. Oke, perkenalkan saya Bayu Spak, bisa dipanggil seperti itu untuk teman-teman destinasi wisata. Di sini saya selaku pegiat wisata di Selo Pamioro sekaligus ketua Pok Darwis di Selo Pamioro. Sebagai ketua kan? Oke, Sebagai ini berarti ketua kita Pok secara Darwis. langsung ya Iya, Mas langsung. ya. Datengin langsung nih Pok Darwisnya gitu. Tapi gini Mas, Pok Darwisnya itu apa tuh sebenarnya Pok Darwis itu? Biar sobat-sobat dari Selo Pamioro Podcast ini juga paham Pok Darwis itu seperti ini ya. Itu monggo Mas, di lebih spesifik Pok Darwisnya itu apa? Oke, Pok Darwis sendiri itu adalah kelompok sadar wisata yang khususnya karena kita berada di Selo Pamioro, kita Pok Darwis Selo Pamioro itu bahasanya biar enak aja, teman-teman yang teman-teman satu Selo Pamioro itu yang anggotanya itu dari beberapa destinasi yang terletak di Selo Pamioro itu ada perwakilan 1 sampai 2 orang itu masuk ke Pok Darwis desa, yang di situ tugas Pok Darwis sendiri mengajak untuk sadar akan wisata di Selo Pamioro, serta karena wisata itu kan perlu kayak sabta pesona seperti itu, jadi untuk anggotanya itu orang-orang yang ada di destinasi wisata di Selo Pamioro begitu Mas. Oke, jadi ini udah sedikit ada pencerahan ya Mbak ya. Tapi sebentar jadi Mbak. tahu nih. Ini ada yang kurang nih Mbak kayaknya. Apa nih? Karena saya tuh kadang denger desa wisata atau apa itu. Oh iya. Mungkin Mas Bayu ada gak sih Mas perbedaan dari desa wisata dan Pok Darwis itu sendiri? Karena Pok Darwis kan tadi kelompok sadar wisata begitu ya. Kalau desa wisata itu apa tuh Mas? Oke, jadi kalau Pok Darwis sendiri kan tadi kelompok sadar wisata begitu. Nah, kalau untuk desa wisata itu di salah satu misalkan di dusun mana di Selo Pamioro itu yang sudah memenuhi syarat kayak udah punya destinasi, sudah punya homestay, terus pengelolaannya juga udah ada susunannya begitu Mas. Jadi kalau perbedaannya mungkin kalau di desa wisata itu di sana kan iso ada banyak paket-paketnya, begitu bisa jualan paket, gitu ya, ada Mas, homestay, ya? ada paket-paket di destinasinya. Sedangkan Pok Darwis sendiri hanya kelompok sadar wisata begitu Mas, yang istilahnya ngajak ngoprak-oprak, ayo toh. Nek wisata itu benar-benar bisa untuk menopang perekonomian
di Selo Pamioro begitu. Berarti gini Mbak, mungkin bisa dikoreksi ya saya. Beda. Berarti mungkin kan sebenarnya dari ini Pok Darwis itu lebih ke kelembagaan. Betul. Terus kalau desa wisata itu sebagai pelakunya gitu ya Mas ya? Ya kurang lebih seperti itu. Gitu. Menarik ya berarti ya. Oke, terus ini Mas, apa sih Mas tantangan terbesar dalam mengelola wisata sendiri di Selo Pamioro? Oke, kalau tantangan terbesar mungkin karena basicnya di Selo Pamioro sendiri masyarakatnya bukan di dunia wisata tapi di pertanian Mas. Jadi kita juga harus pelan-pelan tantangannya SDM itu sih Mas. Jadi kita harus pelan-pelan ngajak warga, meyakinkan beliau kalau wisata itu benar-benar bisa untuk menopang perekonomian beliau begitu. Oh, berarti dalam arti SDM yang seperti gimana ini Mas? Maksudnya biar nanti itu yang sobat-sobat ini juga tahu oh berarti lebih ke ini. Jadi beliau biar lebih belajarnya lebih ke arah itu gitu. Oke, jadi yang kita maksud SDM gini kan. Misalkan di salah satu destinasi itu kan kita harus paham akan kepemanduan itu seperti apa, terus sabta pesona itu seperti apa. Nah, sedangkan masyarakat sendiri ada sebagian yang masih kurang paham akan hal itu. Nah, itu tugas kita selaku Pok Darwis untuk mengasih istilah penjelasan atau mengajak nyontoni juga begini loh pariwisata itu begitu Mas Taufik. Jadi agak keren juga ya Mbak ya. Tugasnya banyak juga ya Pok Darwis itu ya kan? Iya banyak banget ngelola dari wisata terus gimana tuh wisatanya nantinya. Iya. Wah oke lanjut. Terus gini gimana Mbak. tuh Mas Taufik? Keterlibatan nih keterlibatan dalam masyarakat di Selo Pamioro untuk wisata sendiri bagaimana ini Mas? Jadi gini Mas, untuk di Selo Pamioro sendiri kan ada beberapa destinasi nih. Jadi keterlibatannya untuk masyarakat sendiri ada yang 1-2 destinasi itu udah dibilang apik banget gitu. Ada beberapa destinasi yang masih perlu diperhatikan. Oh, masih gitu. perlu diperhatikan. Okay. Mungkin gini sih Mas, ada gak sih kriteria khusus untuk maksudnya nih dalam arti biar menjadi wisata unggulan di Selo Pamioro. Jadi ini kan tadi masih ada yang biasa, terus ada yang sudah luar biasa. Ya, biar apa itu yang lain itu bisa jadi luar biasa. Ada gak sih? Apa itu? Kiat-kiat lah Nah, ya. ada gak sih bagaimana cara-cara untuk biar sih yang belum terkenal ini bisa menjadi terkenal gitu. Oke, jadi gini. Setiap destinasi itu kan mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri begitu dan itu ada masanya sendiri-sendiri. Maksudnya ada masanya ada yang kita ngangkatnya itu di musim penghujan, ada yang kita ngangkatnya itu di musim kemarau. Jadi setiap destinasi itu kita pastikan ada kelebihannya sendiri-sendiri Mas begitu. Oh iya, apalagi berarti musim gitu ya, tergantung musim ya berarti ya wisata up-nya. Misalnya kalau mungkin ada contoh gak sih Mas wisata yang misalnya kalau lagi musim kemarau ini apa nih yang lagi up, apa tuh Mas bisa disampaikan gitu? Oke, jadi misalkan nih kita sekarang ada di musim penghujan. Iya betul. Itu wisata yang mulai kita upkan itu yang keterkaitannya dengan contohnya kayak di air terjun Penawangan, ada di Kedung Tolo ya, dan masih banyak lagi ada di Embung gitu. Terus untuk yang di musim kemarau mungkin kita memanfaatkan berhubung di Selo Pamioro itu ada aliran sungai, kita memanfaatkan view-view sungai begitu. Oke, berarti banyak ya Mas ini wisata-wisata di Selo Pamioro banyak sekali nih. Kita aja yang belum tahu mungkin ya banyak. Kita belum explore ya Pak. Kita belum explore. Tapi kita cocok banget ya mendatangkan bintang tamu yang istimewa banget ini berarti ya. Nah kira-kira apakah sudah ada kolaborasi nih Mas dengan pihak luar, investor mungkin atau komunitas wisata nih Mas dengan? Jadi kalau untuk kolaborasi, kalau menyangkut investor mungkin ada beberapa investor sih Mbak yang sudah mau ngajak kolaborasi di Selo Pamioro begitu. Terus keterkaitan dengan adanya
komunitas-komunitas yang kolaborasi di Selo itu juga ada. Contohnya misalkan kayak ada Aili kayak itu. Kita kolaborasi di situ untuk mungkin membantu kita di pemasaran atau di tentang kepemanduan di Selo Pamioro. Oh, berarti emang udah ada ya Mas. Sudah ada kolaborasi. Mungkin kalau di ini saya pernah dengar itu ada wisata edukasi Silo itu Mas. Itu udah ada kolaborasi belum sih Mas itu Mas? Oke, kalau untuk yang kolaborasi tepatnya dukungan sih Mbak. Dukungan. Kalau di Jembatan Edukasi Silo itu dapat dukungan dari PLN begitu. Wih, keren sekali ya. Berarti udah investor luar itu udah banyak juga yang udah masuk ya Mas. Udah tertarik gitu ya Mas ya sama wisata yang ada di Selo Pamioro. Mungkin ada yang lain nggak Mas selain di JES? Mungkin wisata unggulan-unggulan di Selo Pamioro biar pemirsa sobat-sobat Selo Pamioro ini tahu. Oh ini toh di Selo Pamioro itu ada ini, ada itu. Nah, jadi biar kita juga sedikit promosi ya Mbak ya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan Mas wisata-wisata unggulan di Selo Pamioro itu seperti apa aja? Oke, jadi di Selo Pamioro itu ada kayak Gua Cermai, terus itu ada susur guanya, terus ada air terjun Penawangan yang aktif ketika di musim penghujan, terus ada Selopak, ada Kedung Tolok, ada Lembah Oyo, Kedung Jati. Oh, yang baru viral ini ya Mas? Iya. Ya kita bisa naik kano gitu ya kayak di filmnya apa tuh My Heart ya. Oke. Berarti banyak sebenarnya ya Mbak ya di wisata unggulan di Selo Pamioro. Tapi mungkin belum di-up-kan aja ya. Ya kan Mbak, jadi belum masyarakat luas itu belum banyak yang tahu. Ternyata tuh banyak gitu di Selo Pamioro. Ini kira-kira dibandingkan dengan wisata-wisata desa yang lain itu Mas unggulannya apa tuh Mas wisata di Selo Pamioro itu sendiri? Oke, kalau di wisata Selo Pamioro sendiri kita ngangkatnya itu kan wisata alam Mbak. Jadi keunggulannya tetap kita dengan view pemandangan serta kearifan lokal, budaya seperti itu Mbak. Jadi wisata alam gitu ya Mas karena kondisi geografis di Selo Pamioro sendiri itu ya Mbak ya. Nah kira-kira apa tuh Mas kekurangan dan kelebihan dari wisata di Selo Pamioro? Kembali Mbak, jadi berhubung destinasinya banyak, secara luas mungkin kekurangannya dari segi SDM-nya itu masih kurang. Terus kalau untuk keunggulannya jumlah kunjungan di Selo itu sudah banyak juga sih Mas. Untuk per tahunnya mengalami peningkatan terus begitu. Wih, alhamdulillah ya Mas berarti ya. Terus ada lagi mungkin Mas kayak akses menuju tempat wisata gitu. Jadi biar nanti pemirsa itu juga tahu kalau mau ke sini itu harus membutuhkan ini. Nah, itu biar ini pemirsa nih yang nonton banyak loh Mas ini nanti. Oke, jadi biar semua tahu ya. Gini. Misalkan nih ada salah satu destinasi yang di situ mungkin jalannya masih terjal, tapi sebenarnya itu pun kita tidak menganggap sebagai kendala yang berat juga sih Mbak. Kadang ada beberapa pangsa pasar yang misalkan nih jalannya kok terjal seperti itu. Nah itu ada salah satu destinasi yang memanfaatkan kayak membuat paket kayak trekking seperti itu. Jadi kadang kekurangan itu kita angkat sebagai kelebihan kita begitu. Misalkan nih ada lagi di Selo Pamioro ini kan ada homestay-nya juga. Oh sudah ada. Penginapan gitu ya Mas? Ya ada homestay-nya juga. Nah jangan bayangkan homestay terus nanti fasilitasnya lengkap seperti itu enggak. Jadi kalau di Selo Pamioro sendiri itu homestay-nya masih bener-bener satu atap sama pemilik rumah dan di situ juga fasilitasnya masih apa adanya. Makanya di salah satu homestay di Selo Pamioro itu ngangkat namanya Jika Aku Menjadi begitu. Jika aku menjadi warga Selo begitu. Jadi ada dalam arti gimana itu Mas? Karena kekurangan fasilitas di homestay itu kan
rumah warga kan cuman apa adanya gitu loh. Jadi, nah itu sebenarnya masih banyak kekurangan. Nah, supaya menutup kekurangan itu, alibi kita ngangkat temanya jika aku menjadi. Jadi kekurangan itu sebagai nilai jual bagi kita. Yang ini kini neng selo begitu. Oh, berarti menunjukkan sifat gotong royongnya. Iya. Bener ya? Jadi wisatawan tuh ingin merasakan gimana sih rasanya tinggal di Selo Pamioro gitu. Dengan kadang beberapa rumah yang masih masaknya pakai tungku. Nah, seperti itu. Jadi fasilitasnya benar-benar minim gitu. Begitu. Wah, ada ya Mas wisatawan yang tertarik gitu. Iya, itu malah pangsa pasarnya juga lumayan bagus juga sih. Malah ada beberapa tamu yang sudah malah dari manca juga yang nginep di sini untuk merasakan di Selo Pamioro itu seperti apa. Dan tingkat kita ngomong itu daya tarik yang sangat bagus karena di situ ada repeat ordernya gitu. Jadi kita bilang berhasil itu jikalau ada yang kembali begitu. Oke. Berarti juga jelas juga ya Mbak planningnya. Tapi gini Mas, tadi kayaknya udah ada tamu dari mancanegara juga ya. Jadi biar semua tahu juga mungkin ada dari mana aja sih Mas. Jadi nanti biar itu lebih menjual untuk wisata Selo juga sih. Akeh Mas. Jadi yang dari Jepang itu kadang kalau nginep di sini malah sampai 2 minggu Mas. Wow, Jepang loh Mbak. Dari Jepang jauh-jauh di Jepang. Dhewe ngomong dhewe sing wong Jawa wae arep ning Jepang. Iki wong Jepang malah do moro rene. Iya, kebalikannya nih Mas berarti ya. Dari Jepang, dari Malta itu. Dari Malta? Iya, Malta. Iya, itu kalau nginep di sini. Wih, ngendi to Mbak Malta iki. Kono kayak kono kayak. Oke, ternyata keren juga ya Mbak ya. Selo Pamioro itu malah bisa mendatangkan tamu-tamu dari luar ya kan. Kalau kita yang warga Selo Pamioro sendiri terkadang mau ke tempat wisata di Selo sendiri kadang malah do memeng-memengan. Iya, ya kan do ada semangate. Lah iki wong luar dhewe malah do semangat ngono ya. Keren. Karena kita ditunjang juga dengan fasilitas gini Mas S. Memang dari segi SDM beberapa masih ada yang kurang, tapi juga kita ada yang lebihnya juga. Contohnya misalkan saling menutupi ya Mas. Iya, jadi misalkan ada tamu dari manca itu untuk penterjemahnya, untuk pendampingnya itu juga warga Selo Pamioro Mas. Kita memanfaatkan teman-teman dari pemuda, dari warga yang iso bahasa Inggris kue melu ngancani. Keren loh Mbak, ini tadi ada yang disebut dari warga sendiri, dari pemuda sendiri, dari pemerintah mungkin sendiri. Mas Taufik bisa bahasa Inggris atau? Iso Mbak aku. Iso ya. Oke, berarti keren ya Mbak ya ini. Oke. Jadi itu tadi udah untuk meningkatkan daya tariknya ya. Mungkin ada yang lain ya Mbak untuk meningkatkan daya tariknya yang lain mungkin? Jadi ini untuk meningkatkan daya tarik yang lain, jadi kita kan memetakan pasar juga Mas. Ada yang salah satu destinasi iki dinggo kasarane bilangnya gini. Sik penting rame lah iki, jadi kadang pengunjungnya banyak yang lokal. Ada destinasi yang nyasarnya pasar mohon maaf, kadang ada yang menengah ke atas, ada yang paket istilahnya neng sing digawe larang banget, neng sing digawe murah banget ya gitu. Jadi neng Selo Pamioro ki saking pepake Mas. Saking lengkapnya ya Mas. Begitu. Oke. Berarti ini Mas saking untuk peran dari pemerintah sendiri, entah itu dari pemerintah kelurahan atau pemerintah dari pusat, itu bagaimana Mas untuk wisata di Selo ini? Alhamdulillah dukungan pemerintah juga udah bagus sih Mas. Kayak nanti dari Dinas Pariwisata Bantul mendukung. Dari SDM-nya kan tentang kepemanduan masih kurang nih. Nah nanti dilatih tentang kepemanduan, tentang keselamatan itu seperti apa, keterangan seperti. Jadi beberapa pemandu wisata di Selo Pamioro itu banyak yang ada sebagian yang sudah berlisensi juga begitu. Alhamdulillah ya Mas, berarti mensejahterakan masyarakat sendiri. Tapi gini Mbak, saya masih ada beberapa pertanyaan yang mengganjal ini Mbak. Apa tuh? Di Selo itu kan wisatanya wisata alam. Iya betul. Tadi kebanyakan wisata alam sih yang disampaikan gitu. Ini Kak Bayu, Mas Bayu, untuk tingkat keamanannya seperti apa Mas? Apakah sudah
oke atau bagaimana. Jadi nanti biar yang datang itu udah ini kita mau ke Selo santai aja wes aman-aman. Nah, itu bagaimana Mas untuk keamanannya? Saran kita kalau ngambil wisata di Selo itu juga harus sama pengelolanya juga. Kadang yang membuat kurang nyaman itu ada beberapa pengunjung berhubung di Selo ini kan luas banget Mas. Asal teko nggak konfirmasi di pengelola seperti itu. Jadi itu memang tidak ada keamanan, tidak ada perhatian keamanan ke kita. Jadi kita memperhatikan keamanan ketika tamu itu order ke kita, terus masuk destinasi kita. Nah di situ kita mempunyai tingkat keamanan di situ. Salah satunya mungkin kita juga sudah mempunyai asuransi juga sih Mas itu. Berarti omongan sing doar-dolan ning Selo ki ya wis rada tenang-tenang ya. Iya, aman lah. Asuransi. Ya, terjamin. Sebagian sudah ada asuransi dan alangkah baiknya misalkan teman-teman mau main ke Selo itu yo cara dene ora slunak-slunuk dhewe. Ning Selo ki eneng sing eneng sing nyekeli destinasi yo karo sik pemandune di situ begitu. Karo juru kuncine to. Nek cara mistise ngono kuwi. Tapi orang mistis to Mas iki? Ora. Ini ya untuk sobat-sobat Selo Pamioro Podcast kalau mau ke Selo ini tingkat keamanannya insya Allah sudah aman lah ya, insya Allah udah aman. Bisa diagendakan lah, bisa diagendakan ke Selo Pamioro, wisatanya banyak. Terus ini Mas, ada gak sih Mas closingnya untuk sobat-sobat Selo Pamioro Podcast? Biar berkunjung nih, biar menarik gitu untuk wisatawan ke Selo Pamioro gitu. Oke, mungkin untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang bosen akan dunia delok kebul-kebul neng dalan ngono-ngono kuwi. Dunia perkotaan. Bisa dolan neng Selo karena di Selo ada beberapa paket yang di situ sangat dan amat lengkap untuk menikmati view-view pemandangan. Jadi di Selo Pamioro itu di depan Kaloran Selo Pamioro itu akan ada sekretariat di situ. Nah, sekretariat tentang wisata mungkin dari teman-teman yang masih bingung neng Selo ki arep programe ngopo neng ndi wae, nanti bisa mampir dulu ke sekretariat di wisata Selo Pamioro itu. Oke, berarti ini udah lengkap semua ya. Iya. Tadi untuk sobat Selo Pamioro Podcast, kalau mau ke Selo Pamioro, ini udah ada informasinya, langsung datang ke sini. Gitu kan Mbak ya? Oke ya, berarti ini untuk sesi ini mungkin udah cukup ya Mas Bayu ya. Terima kasih. Sudah sangat jelas sekali tadi jelas. sudah disampaikan sama mungkin Mas Bayu. Besok kalau ada hal-hal yang viral lagi, tapi yang lebih positif ya, besok kita undang lagi ya. Siap. Atau mungkin dari desa-desa wisata yang lain, tetap tunggu, kita akan mengundang jenengan sedaya. Oke ya, mungkin itu aja untuk semua sobat Selo Pamioro Podcast. Tetap selalu stay di sini dan jangan lupa tetap like, komen dan subscribe. Oke, salam Selo Pamioro Podcast. Bye bye.